Selamat bergabung di channel Radiasi Positif, channel yang membahas berbagai tema sosial, dianalisa dari perspektif out of the box, dari sudut pandang dimensi berbeda. Diharapkan akan menghadirkan pencerahan dan menjadi pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Iroveldi. Dalam beberapa hari ini kita diramaikan pembahasan tentang rencana pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu rencana untuk membuka ekspor benih lobster. Pembicaraan ini sangat menghangat, riuh rendah, ramai, karena berbagai pihak, baik pengamat, politisi, dan berbagai pihak lainnya menganggap keputusan ini kontroversi. Sisi kontroversinya di mana? Yaitu masih menjadi pertanyaan besar. Apakah keputusan ini akan menghasilkan keuntungan yang besar buat negara, akan mendatangkan kemaslahatan buat rakyat, akan berimbas positif langsung kepada nelayan? Nah, itu yang masih menjadi tanda tanya, masih menjadi perdebatan. Dan dari pihak yang kontra atau menentang, ada satu suara yang cukup signifikan yang memberikan pendapat, di mana satu suara ini mungkin bukan dari lingkungan dalam kepemerintahan, tetapi sepertinya suaranya cukup mengganggu. Masih diperhitungkan. Karena suka atau tidak suka, satu suara ini keberadaannya masih didukung oleh rakyat. Yaitu suara Ibu Susi Pujiastuti. Di mana Ibu Susi Pujiastuti adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan selama 5 tahun di periode kabinet sebelumnya. Dan beliau pun memang berlatar belakang di dunia kelautan, di dunia perikanan. Tidak usah dipertanyakan lagi soal kapasitas dan kapabilitas beliau, pengetahuan dan keilmuannya di dunia kelautan dan perikanan. Beliau berpendapat bahwa keputusan ini salah atau tidak setuju dengan adanya rencana ekspor benih lobster ini. Beliau punya pertimbangan tersendiri yang tentunya pertimbangan tersebut dari sisi beliau ya valid ya, sesuai dengan keilmuan yang beliau miliki. Nah, kondisi ini di lapangan saat ini, di publik, terjadi perseteruan tidak kentara. Karena antara Ibu Susi Pujiastuti dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili Edi Prabowo, Bapak Edi Prabowo, tidak terjadi pertemuan langsung, tetapi perseteruan opini di media, di publik, dan cukup keras suaranya, begitulah kira-kira. Dan itu juga sangat mengganjal bagi pemerintah dalam melaksanakan mengambil keputusan ini. Karena suka atau tidak suka, dukungan rakyat sangat diperlukan. Dan ironisnya, rakyat saat ini suka tidak suka pun juga masih mendukung, masih memberi simpati besar buat Ibu Susi. Jadi suara Ibu Susi atau pendapat Ibu Susi ini sepertinya memberi pengaruh signifikan. Masih menjadi ganjalan besar bagi pemerintah untuk memuluskan niatnya mengambil keputusan tentang ekspor benih lobster ini. Dalam konteks ini, kita tidak akan membahas atau mendramatisir soal perseteruan pendapat Ibu Susi dengan Bapak Edi. Bukan itu yang kita bahas. Kita sebagai rakyat awam, yang penting bagi kita adalah keputusan yang mana kita ingin menilai, pendapat atau keputusan yang mana yang betul-betul mendatangkan kebaikan buat negara. Yang mana yang betul-betul mendatangkan keuntungan dan juga manfaat besar buat rakyat, dalam hal ini yang langsung adalah nelayan. Jadi kita yang butuh adalah sebenarnya itu. Nah, hanya saja memang kita sebagai rakyat awam tidak punya jangkauan lebih jauh untuk menilai. Kita hanya bisa menilai dari luar. Nah, hanya saja kita tidak punya pacuan atau tidak punya pedoman atau patokan bagaimana untuk melakukan penilaian. Nah, mungkin dengan adanya perseteruan Ibu Susi dengan Pak Edi ini, kita bisa mengambil sisi hikmahnya, kita bisa mengambil intisari poinnya. Bukan perseteruannya, tetapi kira-kira dua orang yang saat ini memang berpengaruh. Yang satu adalah menteri yang memang sedang menjabat, dan yang satu adalah orang yang berpengalaman dan mantan menteri. Nah, kita ingin pendapat dari mereka berdua yang kebetulan saling berseberangan, pendapat mereka inilah yang akan kita ulas, kita analisa, kira-kira mana yang paling benar. Dari mana kita akan menentukannya? Kita mungkin akan mengacu berdasarkan latar belakang. Latar belakang Ibu Susi dan latar belakang Bapak Edi Prabowo. Kita akan memulai dari latar belakang Ibu Susi.
Ibu Susi ini punya pengalaman panjang dan mendalam di dunia kelautan dan perikanan. Beliau betul-betul terjun langsung dari bawah, dari kecil, merintis karir, sehingga di kemudian hari dia sukses besar di bisnisnya, dan bisnisnya pun di bidang yang sama. Itulah latar belakang profesi beliau sehari-hari, dan itu pun masih digelutinya sampai sekarang. Salah satu yang unik dari Ibu Susi adalah dia bukan orang dari partai, dia bukan orang dari organisasi tertentu, dari titipan pihak-pihak tertentu, dan kemudian diangkat oleh Jokowi menjadi menteri. Murni Jokowi mencari bakat atau kemampuan dia untuk dijadikan menteri, bukan karena beliau adalah orang dari partai. Jadi untuk netralitas Ibu Susi ini tidak kita perlu pertanyakan lagi, dan juga soal keilmuannya pun juga tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, kita membahas sekarang tentang latar belakang Bapak Edi Prabowo. Pak Edi Prabowo ini awalnya aktif di militer, pernah di Akabri, namun menurut informasi yang saya terima berhenti di tengah jalan. Selanjutnya beliau mendekatkan diri kepada Pak Prabowo untuk berkecimpung atau bergabung di Partai Gerindra. Jadi beliaulah orang-orang yang pertama bersama-sama Pak Prabowo merintis Partai Gerindra. Kemudian beliau akhirnya bisa menduduki jabatan di Komisi 5 DPR RI selama 5 tahun, yaitu tahun 2009 sampai 2014. Dan baru di kemudian hari beliau diangkat oleh Jokowi sebagai menteri. Kehadiran beliau sebagai menteri, nuansa politisnya mungkin suka tidak suka cukup terasa, karena ada situasi mungkin tawar-menawar politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sewaktu Pak Jokowi menggandeng Pak Prabowo untuk menjadi menterinya. Dan disitulah mungkin terjadi tawar-menawar, Pak Prabowo meminta orang kepercayaannya untuk bisa dijadikan menteri juga. Dan itulah keputusan Pak Jokowi mengangkat Pak Edi Prabowo menjadi Menteri Kelautan Perikanan. Sampai saat ini pun, Pak Edi Prabowo masih bagian dari Partai Gerindra. Jadi beliau masih bagian dari Partai Gerindra dan masih didukung oleh Partai Gerindra. Jadi beliau bukan dari orang netral, tapi ya itu sah-sah saja. Namun suka atau tidak suka, itu bisa jadi pertimbangan buat kita. Nah, inilah kira-kira latar belakang dari Pak Edi Prabowo. Sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, kita sudah mengulas secara singkat latar belakang dua orang yang berseteru antara Ibu Susi Pujiastuti dan Pak Edi Prabowo. Nah, sedangkan saat ini ada polemik yang sedang dibahas tentang keputusan mengambil keputusan soal dibukanya keran ekspor benih lobster ke luar negeri. Nah, rakyat ingin tahu kira-kira keputusan itu baik atau tidak. Nah, mungkin pendapat dari dua pendapat yang bertentangan ini antara Ibu Susi yang kontra dan Pak Edi yang merencanakan. Nah, latar belakang mereka yang sudah saya paparkan tadi mungkin bisa teman-teman menjadi penilaian kira-kira pendapat siapa yang mungkin bisa kita mahfumi, kita bisa yakini, dan bisa kita dukung. Saya tidak akan mengambil kesimpulan apapun. Dalam hal ini saya hanya menyajikan analisa untuk mengambil keputusan yang didasari latar belakang dari kedua pihak ini. Dua pihak yang benar-benar kompeten untuk membahas soal kelautan dan perikanan. Yang satu mantan menteri dan memang cakep di bidang ilmunya, yang satu adalah menteri yang masih menjabat. Nah, jadi saya tidak akan mengambil kesimpulan dan keputusan. Silakan saudara-saudara yang menilai. Saya hanya menggiring berdasarkan latar belakang, dan mudah-mudahan dari latar belakang ini kita bisa mengambil penilaian pendapat siapa yang benar, apakah keputusan ekspor benih lobster ini mendatangkan manfaat buat kita dan negara, ataukah justru sebaliknya. Demikian, mohon disikapi dengan bijak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.